Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Erjanti dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Dakwah Ustadz Hanan Nataki. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'ah yang artinya mengajak, menyeru, mengundang, atau ajakan. Dan secara etimologi, dakwah berasal dari kata da'ah yadu'u dawatan yang bermakna memiliki kesamaan makna dengan an-nida yang artinya memanggil, mengajak, dan menyeru. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, materi dakwah. Materi dakwah merupakan isi pesan yang dapat disampaikan dai ketika berdakwah. Materi dakwah bisa bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam setiap berdakwah, dai dianjurkan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih supaya pesan dakwah bisa tersampaikan dan dapat dipercaya. Zaman sekarang banyak sekali dai yang telah memodifikasikan metode dakwahnya dan menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Seperti halnya Ustadz Hanan Nataki. Beliau berdakwah menggunakan channel YouTube sebagai sarana dakwahnya. Beliau memadukan antara background, gambar, dan bahasa menjadi suatu video, dan itu merupakan pembaruan yang dapat ditemukan dalam dunia berdakwah. Selain itu, dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Nataki dalam channel YouTube-nya tidak terpaut waktu atau tempat, jadi fleksibel saja. Jika seseorang ingin mendengar kajian tersebut, bisa langsung ke channel YouTube-nya untuk menonton tanpa terpaut waktu dan tempat. Kemudian, isi dakwah Ustadz Hanan Nataki ini bersifat motivasi para remaja, mudah untuk diterima publik, dan juga membangun persepsi publik, khususnya generasi milenial. Kemudian, gaya dan metode penyampaian dakwah Ustadz Hanan Nataki. Usaha yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Nataki bertujuan agar pesan-pesan yang disampaikan sampai di telinga pendengar dan dapat diaplikasikan terutama kepada generasi muda saat ini. Fenomena bahasa gaul yang sedang menjamaah di kalangan muda dijadikan sebagai strategis dakwah Ustadz Hanan Nataki dalam menyiarkan agama Islam. Bahasa ini yang digunakan tidak terlalu baku dan menggunakan bahasa gaul juga merupakan pendekatan dai kepada mad'u menjadi lebih terasa. Beberapa hal yang membedakan Ustadz Hanan Nataki dengan para pendai lainnya, dia juga memiliki tema-tema yang kekinian dan ceramah terbaru setiap harinya ketika berdakwah. Kajian-kajian dakwah yang disampaikan sasarannya adalah generasi muda atau remaja masa kini. Kajian yang ringan tapi berbobot itu adalah merupakan hal yang mudah diterima oleh para remaja dengan sedikit pengalaman hidup dan literasi gaya bahasa yang enak dijadikan materi. Beberapa hal yang membuat Ustadz Hanan Nataki berbeda dari pendai lainnya, yaitu beliau memiliki tema-tema yang menarik dan tema-tema yang kekinian setiap harinya dalam berdakwah. Kajian-kajian dakwah yang disampaikan ditujukan kepada remaja atau pemuda-pemuda masa kini. Kajian yang ringan tapi berbobot itu sangat mudah diterima oleh para remaja. Dengan sedikit pengalaman hidup dan gaya literasi bahasa yang enak menjadikan Ustadz Hanan Nataki selalu dinantikan kajian-kajian berikutnya. Hal ini yang membuat para remaja terinspirasi oleh Ustadz Hanan Nataki. Ustadz Hanan Nataki sangat terkenal dengan sebutan Ustadz Milenial atau Ustadz Muda Kekinian. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik beliau berdakwah yang menggunakan bahasa yang lebih mengarah kepada pada ragam bahasa gaul agar bisa diterima oleh para pendengar, terutama para pemuda zaman sekarang. Hal ini yang membuat remaja terinspirasi oleh Ustadz Hanan Nataki dan sampai sekarang beliau memiliki subscriber YouTube 218 juta subscriber dan memiliki 215 video yang rata-rata like-nya sampai dengan 100.000 lebih dalam setiap videonya. Untuk materi yang terakhir yaitu perubahan perilaku pada jamaah. YouTube merupakan salah satu platform media yang digunakan untuk mengakses berbagai macam informasi. Konten utama yang disajikan berupa video,
Melalui YouTube, kita dapat mengakses dan menyebarluaskan ajaran Islam dengan berdakwah. Saat ini, YouTube juga digunakan sebagai media dakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.